Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini Kak Rizal akan membahas materi tentang spermatogenesis dan oogenesis untuk kelas 9 SMP dan MTS. Namun sebelum lanjut ke pembahasan materi, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe Kak Rizal ucapkan terima kasih banyak. Mari kita mulai dan simak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama kita bahas spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Proses spermatogenesis ini terjadi ketika anak laki-laki sudah mulai masa pubertas. Tahukah kamu, rata-rata masa pubertas pada laki-laki terjadi pada umur 10-14 tahun. Nah, adik-adik yang sudah berumur 10-14 tahun, apakah kalian sudah menghasilkan yang namanya air mani dan juga sperma? Kalau iya, berarti adik-adik sudah masuk masa pubertas. Terkait dengan air mani dan juga sperma, air mani dan sperma itu berbeda ya adik-adik. Air mani adalah campuran dari sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, ini bentuk air mani itu yang adik-adik lihat berwarna putih dan juga kental. Nah, kemudian untuk spermanya adalah yang berada di dalam air maninya. Jadi secara mikroskopis sel sperma itu berbentuk seperti kecebong. Jadi ingat ya, air mani itu adalah campuran dari sel-sel sperma alias cairan kentalnya. Sedangkan sel sperma itu yang terkandung di dalam air mani. Kita lanjut ke bagaimana sih proses dari spermatogenesis atau pembentukan sel sperma ini. Proses spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini adalah saluran panjang berkelok-kelok yang membentuk yang namanya testis. Makanya dibilang secara umumnya proses pembentukan sperma itu terjadi di testis. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, di sini ada namanya spermatogonium. Nah, ini adalah sel induk dari sel sperma. Spermatogonium ini bersifat 2N atau diploid. Nah, kemudian spermatogonium akan membelah menjadi spermatosit primer yang bersifat 2N juga atau diploid. Nah, kemudian spermatosit primer nanti akan membelah secara meiosis akan menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, masing-masing spermatosit sekunder ini dia sudah bersifat N atau haploid. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder ini nanti dari masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah menjadi 2 spermatid. Nah, karena di sini terdapat 2 spermatosit sekunder, jadi akan menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing bersifat haploid. Selanjutnya, masing-masing dari spermatid ini nanti akan mengalami yang namanya perkembangan sehingga menjadi yang namanya sel sperma yang sama-sama bersifat haploid. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan bagian-bagian sel sperma. Nah, ini adalah ilustrasi gambar dari bentuk satu sel sperma. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada kepala. Di dalam kepala sel sperma terdapat yang namanya inti sel atau nukleus. Nah, di dalamnya terdapat DNA atau yang pembawa sifatnya. Kemudian ada bagian leher. Nah, leher ini nanti fungsinya adalah ketika sel sperma sudah bertemu dengan ovum dan kemudian kepala dari ovum akan masuk sehingga lehernya akan memutuskan bagian di belakangnya, dan yang masuk ke ovum atau sel telur itu hanyalah kepalanya. Kemudian ada bagian tengah. Nah, di dalam bagian tengah ini terdapat yang namanya mitokondria. Di sini banyak sekali mitokondrianya ya adik-adik. Jadi fungsi mitokondrianya ini adalah sebagai cadangan energi atau cadangan makanan untuk si sel sperma ini. Dan yang terakhir adalah ekor.
Nah, ekornya ini adalah sebagai alat gerak dari si sel sperma ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan. Berbeda dengan proses spermatogenesis pada laki-laki yang dimulai saat masuk masa pubertas, kalau untuk pada perempuan proses oogenesisnya itu dimulai saat perempuan masih di dalam kandungan. Hanya saja proses oogenesis ini nanti akan terhenti sejenak dan akan melanjutkan prosesnya ke tahapan berikutnya sehingga dia menghasilkan sel telur ketika anak perempuan sudah masuk masa pubertas juga. Untuk diketahui, masa pubertas pada perempuan ini berkisar antara 8 sampai 13 tahun, jadi lebih cepat daripada masa pubertas pada laki-laki. Tahukah kamu, bakal sel ovum pada perempuan sekitar 200.000 sampai 2 juta, namun hanya 400 yang akan matang. Sekarang kita lanjut ke proses oogenesis. Proses oogenesis ini terjadi di ovarium pada wanita. Lalu bagaimanakah proses oogenesis tersebut? Jadi yang pertama dimulai dari oogonium yang merupakan sel induk dari sel ovum atau sel telur. Nah, oogonium ini bersifat 2N atau diploid. Kemudian oogonium ini nanti akan membelah menjadi oosit primer yang masih bersifat diploid juga. Dari kedua proses ini terjadi ketika masih di dalam kandungan. Jadi proses terhentinya proses oogenesis ini terjadi ketika sudah mencapai oosit primer. Kemudian masuk masa pubertas, barulah proses oogenesis ini akan melanjutkan prosesnya sehingga menghasilkan sel telur atau ovum. Proses selanjutnya, oosit primer akan membelah secara meiosis, akan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat diploid dan menghasilkan badan polar yang bersifat haploid. Nah, jadi untuk badan polar ini sebenarnya tidak memiliki fungsi yang signifikan. Namun dalam ilmu kedokteran, badan polar ini menandakan bahwa seorang perempuan itu sudah siap untuk menghasilkan yang namanya sel telur. Kemudian nanti oosit sekunder akan membelah kembali menjadi ootit yang bersifat haploid dan menghasilkan badan polar juga yang bersifat haploid juga. Kemudian badan polarnya juga akan membelah menjadi 2 badan polar yang bersifat haploid juga. Kemudian proses akhirnya adalah ootit nanti akan berkembang menjadi sel telur atau ovum yang bersifat haploid, dan masing-masing dari ketiga badan polar ini akan berkembang menjadi badan polar juga yang bersifat haploid. Nah, jadi untuk proses oogenesis ini dari oogonium dia akan menghasilkan 1 sel telur atau ovum dan 3 badan polar. Nah, kalau pada proses spermatogenesis itu dari 1 spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kariza mengucapkan terima kasih. Satu-satunya hal yang tidak bisa dihancurkan tanpa binasa adalah suatu kebenaran. Jean Rostand. Sampai jumpa di video-video berikutnya.